Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,41% ke angka 6.858. Selain video ini kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti akan membahas satu saham Bapak Loh Keng Hong yang mencatatkan rugi bersih. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersihnya naik 300% lebih dan beberapa saham di sektor konstruksi yang hari ini juga bergerak naik. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham TAPG. Saham TAPG hari ini naik hampir 5% ke harga 685. Bisa kita lihat di grafik. Kenaikan hari ini membuat saham TAPG langsung naik di atas garis EMA 150 dan terbentuk gap up. Jadi secara tren saat ini TAPG sudah mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Jadi sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150, sempat turun di bawah harga 600, tapi bisa kita lihat masih bisa rebound kembali di harga 600 dan saat ini mulai bangkit dari downtrendnya. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan kenaikan gap up hari ini memang kalau berita bahwa TAPG mencetak peningkatan laba bersih hingga 342% di semester 1 tahun 2022. Dan karena ada sentimen positif ini, TAPG hari ini masih melanjutkan kenaikan. Sedangkan teman-temannya di sektor CPO bisa kita lihat hari ini cenderung bergerak sideways atau bergerak turun. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil membeli di sekitar harga 600-an, saat ini bisa hold saham TAPG dengan target untuk 1-2 minggu ke depan saya lihat masih ada potensi menuju harga 750. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini masih ada distribusi. Dan asing 2 hari terakhir jika kita lihat mulai keluar dari saham TAPG. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau hold, masih bisa hold dan jadikan garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Ini garis EMA 50 saat ini di harga 650 sudah berubah menjadi support. Garis EMA 150 pun saat ini di harga 665 sudah berubah menjadi support. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, saham ini menurut saya masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Tapi untuk saat ini, untuk 1 minggu ini bisa kita lihat TAPG hari ini masih gagal naik melewati harga 700. Jadi besok masih ada potensi untuk mencoba naik di atas harga 700. Apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di 750. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai garis EMA 150 untuk entry-nya. Jadi jangan paksa untuk mengejar saham TAPG walaupun ada sentimen positif ini. Karena TAPG dalam 1 minggu terakhir sudah naik lumayan tinggi. Jadi paling aman tunggu tekan pullback lagi. Paling bagus adalah apabila bisa dapat di sekitar garis EMA 50. Jadi paling aman tunggu TAPG turun menyentuh garis EMA 50 dan 150. Apabila masih bisa bertanda rebound baru coba entry untuk lebih amannya. Dan selanjutnya saya akan coba analisa sektor konstruksi. Bisa kita lihat hari ini ADI naik 4% lebih ke harga 765. Dan secara tren jika kita lihat ADI saat ini masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya memang berada di atas garis EMA 50, tapi karena candle-nya menurut saya kurang bagus, ini belum terkonfirmasi break. Dan keesokan harinya bergerak turun dan hari ini kembali mencoba naik di atas garis EMA 50. Dan di atasnya masih ada garis EMA 150 di sekitar harga 790. Jadi saham ADI secara tren saat ini masih bergerak sideways. Untuk support kuat bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 700. Karena dalam 2 bulan terakhir ini ADI selalu bisa bertahan di atas harga 700. Dan garis MACD saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan bisa kita lihat di data broker summary, kenaikan 4% lebih ini ada distribusi sedangkan asing terlihat masuk melakukan sedikit akumulasi.
Jadi untuk ADI menurut saya masih bisa dipantau karena masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 800. Tapi tetap harus hati-hati karena menurut saya ADI trennya belum aman. Sama seperti sebelumnya, mencoba untuk break garis EMA 50 setelah berhasil break, naik mengetes garis EMA 150 dalam beberapa hari mencoba untuk naik, ternyata gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Jadi apabila teman-teman lihat ADI naik mengetes garis EMA 150 ternyata masih gagal break, bisa pertimbangkan untuk swing trade. Atau mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun masih oke, tapi ingat selama belum break garis EMA 150, ADI trennya belum bergerak trend. Jadi trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Walaupun saat ini memang sudah mulai ada sentimen tentang ibu kota negara baru. Ini yang selalu membuat sektor konstruksi naik pada saat ada keluar berita-berita seperti ini. Dan untuk Wika bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 955. Dan hari ini juga kembali mencoba untuk break garis EMA 50. Untuk Wika jika kita perhatikan sebelumnya mencoba untuk break, gagal break, turun kembali ke harga 900. Bisa kita lihat support untuk Wika saat ini yang kuat itu di 900. Karena setiap kali menyentuh harga 900, Wika masih bisa bertahan dan rebound. Sedangkan untuk resisten saat ini selain garis EMA 50 ada resisten psikologis di harga 1000 karena juga bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 1000, Wika juga masih gagal break dan di atasnya sudah ada garis EMA 150 di harga 1010. Jadi Wika juga sama, apabila masih gagal break dari garis EMA 150, trennya juga masih belum bagus. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, kenaikan 3% lebih hari ini masih ada akumulasi asing juga terlihat masih masuk akumulasi saham Wika. Jadi Wika juga saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju harga 1000 sampai garis EMA 150. Dan karena jaraknya lumayan jauh, Wika menurut saya bisa kita swing trade di harga 1000 sampai garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 900 sampai garis EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break dari harga 1000 atau garis EMA 150 atau hold saja selama harga 900 tidak terlewati. Karena selama masih kuat berada di harga 900, Wika saya lihat masih ada potensi untuk mencoba rebound lagi dan naik mengetes garis EMA 150 ini. PDPP juga bisa kita lihat hari ini naik hampir 4% ke harga 930. Dan grafiknya atau pergerakannya hampir mirip dengan saham Wika. Hari ini juga PTPP mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Sebelumnya juga sama, berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Setelah berhasil break, mencoba untuk break garis EMA 150, gagal break dan bergerak turun kembali. Dan untuk support terdekat saat ini di sekitar harga 900. Dan support di bawahnya itu bisa kita lihat di sekitar harga 860. Dan untuk garis MACD pun sama, saat ini mulai bergerak naik. Untuk PTPP bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini hari juga ada akumulasi asing juga terlihat hari ini masuk akumulasi. Jadi PTPP saya lihat juga pergerakannya hampir mirip dengan Wika, masih ada potensi mengetes garis EMA 150 yang saat ini di harga 965. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di resisten psikologisnya di harga 1000. Jadi untuk trading plan-nya juga menurut saya sama untuk PTPP. Bisa swing trade, take profit apabila gagal break dari garis EMA 150 atau hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan WSKT bisa kita lihat hari ini kenaikannya tidak setinggi teman-temannya. WSKT hanya naik 1% lebih ke harga 525. Dan cara grafik pun bisa kita lihat WSKT saat ini masih berada di bawah garis EMA 50. Setelah turun dari garis EMA 50 bisa kita lihat beberapa kali WSKT mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 selalu gagal break. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat saat ini di support psikologis di harga 500. Dan garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Jadi WSKT saya lihat masih akan mencoba untuk break garis EMA 50, tetap harus hati-hati karena kenaikan hari ini tidak terlihat ada akumulasi besar dan saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50.
Jadi teman-teman apabila sudah berhasil membeli di sekitar harga 500, bisa hold terus selama garis support 500 ini tidak terlewati. Sedangkan untuk target take profit, bisa take profit di sekitar harga 550 apabila WSKT berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk saham-saham konstruksi bisa kita lihat hari ini rata-rata bergerak naik, tapi secara tren belum bagus untuk tren jangka menengah. Jadi tetap harus hati-hati, bisa saja kenaikan ini hanya sentimen sementara. Jadi paling aman adalah swing trade. Terlihat apabila ternyata memang masih gagal break dari garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau teman-teman memang tujuannya untuk investasi pada saham-saham ini masih bisa di hold selama support kuat saat ini tidak terlewati. Karena selama support kuat saham-saham ini tidak terlewati, minimal trennya akan bergerak sideways, sehingga kedepannya ada potensi untuk reversal trend kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.